Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya cintai, kalau cintai biasanya saya sama anak-anak mahasiswa nih. Tapi kalau di sini banyak-banyak senior yang saya hormati yang tentunya kesempatan pada malam hari ini yang diselenggarakan teman-teman dari Kinersia Supersonality, acara rutin agenda Bistok yang sesi malam hari ini nanti kita ngobrol masalah keuangan bisnis. Nah, tentunya karena Bapak Ibu sekalian backgroundnya kalau saya lihat dari grup itu ada banyak yang aktif di usaha, jadi ada yang usaha jasa, ada macam-macam gitu. Tentunya nanti kita lebih banyak untuk diskusi ya. Apa yang saya sampaikan bisa jadi sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan informasi atau materi yang sama, tapi di sisi lain mungkin ada sebagian teman-teman Bapak Ibu sekalian yang lain ada yang belum pernah mendapatkan informasi ini. Tapi apa yang nanti saya sampaikan ini lebih kepada pendekatan pendekatan best practice ya, artinya di lapangan selama saya kurang lebih 20 tahun lebih di industri keuangan. eh, Background saya pernah di kantor akuntan publik, pernah di lembaga keuangan syariah, di perbankan syariah yang cukup lama dan sekarang aktif sebagai trainer dan konsultan keuangan. Jadi nanti harapannya apa yang saya sampaikan dengan materi yang pendek nanti bisa lebih banyak memberikan wawasan untuk Bapak Ibu sekalian dan menjadi bahan diskusi untuk kita menguatkan materi yang saya sampaikan. Baik, izin saya share untuk materinya. Ini tadi perkenalan dari Mbak Putri yang nulis di kolom chat masih sedikit nih. Ya, cuma ada dari Pak Ade ya sama siapa tadi? Ya, dari klinik Dr. Chu Mars. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil sambil jalan untuk kenalan gitu. Bapak, Ibu sekalian, ini materi kita. Jadi saya mulai materi kita itu. Jadi kita bicara finansial literasi untuk bisnis. Saya mulai dari saya ambil dari kutipan yang ada di YouTube, sorry, di Google ya. Saya ngambil di ini, tapi ini sudah sering disampaikan sih di beberapa forum kalau kita belajar keuangan. Quote ini, statement ini selalu menjadi hal yang disampaikan di awal bahwasanya kenapa sih literasi keuangan ini menjadi penting. Jadi kalau Mbak Putri membuka itu di era digital, ini semakin semakin butuh ya, semakin butuh. Bukan berarti yang lama-lama nggak butuh, tapi artinya keuangan ini nggak bisa dipisahkan dari bisnis ya. Dari empat pilar yang mungkin beberapa kali Kang Rian sempat menyampaikan itu untuk terkait dengan pilar bisnis itu salah satunya adalah keuangan. Karena tidak hanya kita bicara people saja, tidak bicara untuk marketingnya saja, operasinya saja, tapi di sisi lain finansial itu menjadi ujung tombak di ujung akhir ya, sorry, ujung akhir untuk kemudian kita sebagai pelaku bisnis atau pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan bisnis ini arahnya mau kemana, itu ujungnya kita melihatnya dari angka-angka. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu selaku manajemen nih di manajer ke atas ya, manajer, direksi, owner bahkan gitu ya. Ketika kita melakukan aktivitas bisnis kita ya, tapi kita tidak mampu untuk membaca arah perjalanan bisnis kita, kita tidak mampu mengelola keuangan kita, ya tentu tentu saja itu bisnis pastinya akan bingung larinya mau kemana. Kalau hanya sebatas stuck untuk menghasilkan sesuatu di angka itu saja, mungkin masih tidak masalah ya. Artinya stucknya dalam dalam artinya nggak bisa tumbuh, tapi tetap ya angkanya angka itu saja. Tapi yang dikhawatirkan ini arahnya nggak jelas, akhirnya yang tadinya seharusnya tumbuh tidak lagi stuck, tapi malah decline. Artinya posisinya semakin menurun karena kalah persaingan, karena kita tidak bisa menyimpulkan untuk eh, bisnis kita arahnya mau dikemanain. Nah, jadi untuk berbicara dari sisi keuangan itu, mau tidak mau kita selaku pengelola yang berkecimpung di industri, kita harus paham betul fungsi dari uang itu yang kita paham sebagai alat tukar, tapi lebih luas dari itu efeknya banyak. Kalau kita nggak pegang
uang gitu ya untuk mengarahkan bisnis kita mau kemana juga sulit gitu ya. Makanya nanti salah satu bahasanya di akhir sesi dari slide itu ada satu yang nanti akan kita bahas terkait dengan dari sisi pengelolaan manajemen kasnya nanti seperti apa. Nah, jadi ini quote-nya, if you don't know how to care for money, money will stay away from you. Jadi kalau kita nggak mampu untuk mengelola uang, yes, dia akan lari, nggak ngerti posisinya mau dikemanain gitu ya. Kalau dalam konteks yang apa namanya, satu wisdom yang pernah saya dapat itu, ya uang itu ibarat kalau kita punya keluarga, punya anak, kalau kita arahkan secara betul, maka dia akan mendapat memberikan benefit kita di masa yang akan datang. Tapi kalau kita nggak mampu untuk menjaga dia, mengarahkan nanti mau seperti apa, maka itu dampaknya justru akan banyak negatif untuk kita. Kemudian quote yang kedua. Nah, ini dari Warren Buffett ya. Jadi kalau di beberapa kelas yang lain saya sampaikan ada beberapa perbedaan yang terkait dengan keuangan dan akuntansi yang sering beririsan gitu ya, accounting. Jadi kenapa selaku business owner, selaku manajer, selaku direksi wajib memahami laporan keuangan? Karena ya bahasa bisnisnya adanya munculnya di situ. eh Finansial yang kemudian muaranya awalnya itu dari proses akuntansi, proses transaksi yang kemudian dari bukti-bukti transaksi itu dibukukan dan menjadi laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itulah yang kemudian menjadi bahasa bisnisnya. Jadi proses akuntansi kemudian jadi laporan keuangan itulah bahasa bisnis yang wajib kita pahami dan mampu kita baca. Kalau sebatas kemudian kita menerima laporan, saya pernah menjumpai satu satu entitas bisnis ya, owner yang kemudian diskusi pendek gitu ya, yang sempat minta untuk apa namanya diberikan masukan. Waktu saya tanya selama ini kalau kalau yang mengelola keuangan ada sendiri nggak ada bagian accounting ada itu ya. Nah, selama ini Bapak yang dilihat apa itu dari laporan keuangan yang disajikan dari accountingnya? Saya cuma lihatnya laba atau enggak. Itu satu part saja itu. Jadi beliaunya fokus hanya laba atau masih rugi. Ada pengusaha yang lain melihatnya labanya berapa, utangnya tinggal berapa, duit buat bayar utang ada apa enggak. Jadi dia fokusnya hanya di situ. Nah, padahal di dalam laporan keuangan sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu komponennya kan banyak ya. Ada banyak hal yang kemudian apa namanya perlu kita cermati, tidak hanya fokus di beberapa pos saja, tapi keseluruhan angka-angka yang ada di situ itu kita paham. Ini efek dari transaksi apa, efek dari eh, activity yang seperti apa, sehingga angka itu muncul di dalam laporan keuangan kita. Ya, makanya untuk beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, muaranya pasti di dalam laporan keuangan. Maka kita kita wajib ngerti ini posisi untuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri secara umum ya, walaupun ini mungkin pembahasan tidak tidak sampai posisi di bedah detail mendalam untuk masing-masing aktivitinya, tapi secara umum yang kita pahami itu yang di industri ya, di UMKM, di kecil maupun besar secara umum, walaupun ada beberapa entitas bisnis yang laporannya mungkin lebih dari ini gitu ya. Ada beberapa laporan-laporan tambahan. Tapi secara umum, financial report itu yang kita paham ada balance sheet, ada laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Kemudian ada yang lainnya lagi profit and loss statement. Ya. Jadi laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, equity change statement, dan kemudian laporan arus kas. Ya. Jadi secara umum, kalau Bapak Ibu apa namanya mengelola bisnis, 4 poin ini seyogyanya ada, walaupun mungkin untuk laporan perubahan modal itu tidak selalu muncul karena bisa jadi tidak ada tambahan modal atau dari laba yang terakumulasi itu tidak kemudian dibukukan di dalam laporan perubahan modal gitu ya. Tidak ada untuk yang nambah modal karena aktivitasnya kan tidak rutin setiap bulan itu kemudian dialokasikan laporannya ya. Jadi ini bisa jadi nggak ada. Laporan arus kas itu untuk beberapa
entitas itu dibutuhkan penting karena untuk menganalisa untuk pergerakan bisnis kita itu di, di di sini kan untuk kita apa namanya membukukan, membuat catatan laporan keuangan itu kita mengikuti accrual basis gitu ya. Kemarin sempat saya diskusi waktu saya di Jogja dengan teman yang mendampingi UMKM karena dia bergeraknya di nempel ke Dinas Koperasi dan UMKM ya. Jadi menanyakan, Mas, kalau untuk pencatatan laporan keuangan di UMKM itu sebenarnya pakai cash basis atau accrual basis. Nah, kalau di tempatnya Bapak Ibu boleh sambil sharing, boleh nggak ya? Sambil mungkin sambil di chat nggak apa-apa. Selama ini pembukuannya cash basis atau accrual basis. Atau bahkan mungkin ada yang belum ngerti itu ya, accrual basis, cash basis seperti apa. Nah, karena ini begini, saya pernah ada adik kelas ya. Dia seorang pengusaha batik nih di Pekalongan, karena saya aslinya dari Pekalongan. Kalau bagi bagi kita, bagi saya, bagi sebagian teman-teman yang pernah mendapatkan katakanlah secara pendidikan formalnya itu di bidang keuangan atau pernah belajar tentang keuangan setidaknya yang basic, ini pertanyaan yang diajukan sama adik kelas saya ini terkesan lucu gitu ya. Karena pertanyaan gini, Mas, piutang itu adanya di laporan laba rugi ya. Bagi kita yang paham akuntansi, bagi kita yang paham laporan keuangan, piutang itu kan tidak ada di laba rugi, adanya di neraca. Nah, kemudian saya tanyakan, kenapa kok Anda menyampaikan piutang itu ada di laporan laba rugi? Karena ini efeknya ternyata beliau ini selama ini transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualannya dia, salesnya ya, dia jualan batik gitu ya, ada yang datang ke toko, ada yang datang langsung ke gudang utama gitu ya, belinya dalam bentuk jumlah besar. Nah, konsumen-konsumen langganan gitu ya, yang bukan retail ya. Kalau retail datang ke toko kan dia cash and carry ya, bayar kemudian dapat barangnya. Tapi yang datang ke gudang, ke apa namanya tempat produksi, karena ini pelanggan-pelanggan apa namanya grosiran gitu ya, ya reseller lah. Posisinya dia jualan lagi di pasar, jualan lagi secara online dan lain sebagainya. Mereka ada yang diberikan kelonggaran untuk bayar sebagian dulu, yang sebagian ntar belakangan. Nah, ternyata selama ini yang dicatat di dalam laporannya dia hanya mencatat dia nerima uangnya saja. Jadi bukan transaksi salesnya ya Bapak Ibu. Jadi salesnya katakanlah dia ngomset nih, ngomset 10 juta. Tapi karena si konsumennya ini dia hanya nitip uang katakanlah 3 juta dulu, yang 7 juta yang ntar bulan depan katakanlah gitu ya. Atau sebagian nominal berapapun, itu yang dicatat itu yang diterima saja sama dia. Nah, saya tanyakan, kalau umpamanya seperti itu, eh, yang belum diterima itu dicatat di mana? Ya di oret-oretan saja, dicatat di oret-oretan. Tapi dia tidak membukukan apapun di laporan keuangan dia karena dia tidak menerima uang. Nah ini yang kemudian punya potensi risiko ya, walaupun kalau umpama itu ditata secara tertib, mazhabnya ikut yang cash basis, karena itu yang catatnya cash saja ya, diterima cash basis, ya bisa-bisa saja, tapi catatannya memang harus betul-betul rigid gitu ya, untuk memastikan bahwa ini tidak ada yang miss, gitu. Nah, ini kondisi yang seperti ini ternyata di beberapa industri, di pelaku UMKM yang notabene itu sudah puluhan tahun pun ada beberapa kondisi yang demikian. Oh, ini masih cash basis. Cash basis apa nih? Cash basis. Yuke Ibnu Maksum. MR. Total basis. Oh, BBR. MR ini dari BBR ya? Bang. Iya, Pak. Baik. BBR konven, Bapak? Konven, Pak. Iya. Oh, baik. Di mana, Pak? Di Jombang, Pak. Oh, di Jombang. Oke. Masih pakai SAK etap, Tahun depan mulai ganti, Pak. EP ya? Iya, betul. EP. Oh, baik. Baik. Januari 2025 ya. Ya, nanti ini lebih bisa mengakomodir sebenarnya EP walaupun masih gagap ya, masih menyesuaikan. Makasih. Pak, siapa ya panggilannya? Sekarang tulisnya MR nih. Ziki, Pak. Pak Ziki. Oh, ya. Iya. Makasih Pak Ziki. Nanti kita diskusi. Jadi saya prolog dulu ini karena literasi ya. Jadi edukasi dari sisi keuangan ada empat hal pokok ini tadi balance sheet,
profit and loss, perubahan modal, kemudian cash flow statement. Nah, ini penting untuk memahami empat hal ini karena ini minimal yang paling sederhana. Apapun kondisi bisnis kita, eh, setidaknya dari empat atau tiga ini kalau perubahan modal itu tidak include di dalamnya, ya, minimal tiga laporan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi atau laporan hasil usaha dengan cash flow statement ini penting untuk kemudian kita pahami dan bisa kita baca dari pergerakan angka-angka yang ada di dalam laporan itu. Ya. Jadi pentingnya kita memahami laporan keuangan. Kalau yang tadi yang cash basis, mohon maaf ini Yoke Ibnu Maksum, usahanya di bidang apa ya? Boleh open mic? Pondok pesantren, Pak. Oh, pondok pesantren. Yayasan di bawah yayasan, Bapak. Iya, betul, Pak. Oh, bawah yayasan. Baik. Oke, terima kasih Pak. Panggilannya siapa Pak? Maksum, Pak Ibnu, Pak Yoke, Yoke, Pak. Pak Yoke. Baik, terima kasih Pak Yoke. Di Jawa Timur Pak, apa di mana Pak? Di Banten, Pandeglang. Oh, di Pandeglang. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Yoke. Ya, sama-sama, Pak. Ya, baik kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, eh, jadi kalau kita bicara neraca, Bapak Ibu sekalian, secara sederhananya neraca itu selalu kalau saya menyampaikan secara sederhananya ke teman-teman yang diskusi bareng sama saya itu ya, kita melihatnya persamaan dasar akuntansi itu wujudnya ada di neraca. Karena kita tahu ya, persamaan dasar akuntansi itu kalau kemarin saya bikin status itu, persamaan dasar akuntansi itu sederhana sebenarnya. Tapi untuk mengupasnya, kita butuh kopi bolak-balik nambah gitu ya, cemilan bolak-balik nambah untuk membahasnya. Karena kita perlu concern, kemudian banyak yang didiskusikan di dalam persamaan dasar akuntansi ini. Jadi persamaan dasar akuntansi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan materi ini, kalau sudah dapat ya untuk menguatkan saja. Jadi kalau persamaan dasarnya itu, kalau saya lebih suka untuk menyebutnya di yang atas ya, assets equals to liabilities plus equity. Jadi saya lebih lebih suka untuk menyebutnya harta sama dengan kewajiban plus ekuitas. Walaupun dulu kalau diajarkan selalu bahasanya kan harta sama dengan hutang plus modal ya, yang bawah. Yang nggak salah juga referensinya juga ada yang menyebutkan demikian. Tapi kalau saya lebih suka menyebutkan untuk kewajiban plus ekuitas karena kalau menyebut hanya terkait dengan modal saja sebenarnya, karena ekuitas itu ada komponen-komponen lain selain modal yang disetorkan oleh pemilik gitu ya. Nah, kalau terjemahan ininya kemudian hutang plus modal juga akhirnya rumusnya jadi aset equals to debt plus capital gitu kan. Jadi terjemahannya agak sedikit berbeda. Kalau saya makanya lebih suka menggunakan bahasa Inggrisnya yang di atas yang aslinya, kemudian bahasa Indonesia saya lebih menggunakan harta kita itu didapat dari sumber ekuitasnya kita, sumber dana kita, kekayaan kita sendiri, ekuitas itu kekayaan kita baik itu dari setoran modal di awal maupun akumulasi dari keuntungan-keuntungan ditambah dengan kewajiban kalau kemudian kita berhutang itu kan kita punya kewajiban ya. Jadi kalau menerjemahkan posisi eh, apa namanya neraca itu ya persamaan seperti persamaan dasar akuntansi bahwasanya kalau neraca posisinya di kiri dan kanan harus imbang, sebelah kirinya itu adalah hartanya kita, sebelah kanannya adalah sumber kita memperoleh harta itu. Jadi kalau sumbernya memang murni dari modal, dari ekuitasnya kita, kekayaan akumulasi kekayaan kita, maka kewajibannya tidak ada. Semuanya bersumber dari modal. Nah ini nanti yang sebatas sebatas persamaan inilah yang kemudian kita juga bisa mengupas beberapa hal pokok yang ada di dalam laporan keuangan khususnya di neraca tadi. Ya, persamaannya sederhana tapi komponen di dalamnya ini yang perlu kita. Nah, saya contohkan untuk apa namanya neraca dengan eh, pola kiri kanan ya, timbangan kiri kanan. Jadi untuk neraca secara umum industrinya kan beda-beda nih. Katakanlah posisi untuk laporan keuangan di perusahaan dagang itu berbeda dengan perusahaan jasa, berbeda dengan manufaktur, berbeda dengan perbankan gitu ya, berbeda lagi dengan entitas-entitas yang lain gitu. Nah ini saya secara umum saja untuk memberikan materi ini.
bahasanya pos neraca itu yang kita pahamkan adalah kiri dan kanan itu sebelah kirinya adalah aktiva, sebelah kanannya itu pasiva. Aktiva sendiri ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Ada aktiva lain-lain yang intangible, tapi tidak saya bahas di sini, yang mungkin hak merek, hak dagang, dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke situ. Kemudian di sisi pasiva itu ada kewajiban dan ekuitas, ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, kemudian ekuitas. Nah, eh, apa namanya, terkait dengan menyusun laporan keuangan, Bapak Ibu, untuk laporan keuangan neraca ini, laporan neraca itu kan penyebutannya laporan posisi keuangan ya. Jadi kalau sebagian yang tidak berinteraksi dengan laporan keuangan secara langsung, bukan bagian accounting yang nyusun, itu kadang-kadang kalau umpamanya saya tanya laporan keuangan itu, neraca itu adanya kapan? Ada banyak yang menyebut akhir bulan, setiap akhir bulan, adanya cuma akhir tahun gitu kan, kalau di beberapa kelas itu, karena tidak berinteraksi secara langsung. Nah, neraca sendiri ini karena laporan posisi keuangan, maka dia itu setiap setiap hari itu laporan keuangan kita ada, Bapak Ibu. Sepanjang itu ada transaksi, tidak ada transaksi pun gitu ya. Itu laporan keuangan kita itu ada. Jadi neraca itu tanggalnya yang disebutkan katakanlah PT X neraca. Tanggal yang disebutkan di dalam neraca itu adalah menunjuk tanggal di mana kita membaca laporan keuangan itu. Artinya kondisi yang tanggal yang dicantumkan di dalam laporan neraca itu adalah tanggal posisi terakhir informasi keuangan itu di laporan di perusahaan kita. Jadi bisa nggak kita neraca itu di tanggal 13 Juni? Ya bisa saja karena memang kita sudah transaksi, sudah ada aktivitas sampai tanggal 13 Juni gitu ya. Itu bisa dimunculkan itu. Boleh nggak kita apa namanya neraca di tanggal 2 Juni ya. Kalau kita mau memotret ya neraca itu kan potret ya. Memotret kondisi perusahaan kita di tanggal itu ya, maka kita melihat neraca di tanggal 2 Juni. Ya. Jadi kalau kalau apa namanya sebagian yang eh, entitas bisnis yang pernah saya dampingi itu mereka kadang-kadang membuat laporan untuk laporan keuangan gitu ya, dan neraca lah baru itu bulanan. Jadi setiap bulan baru dibuat laporannya. Nah, selama tanggal 1 sampai tanggal 30 lah katakanlah gitu, mereka apa aktivitasnya cuma ngerekap Bapak Ibu. Jadi mereka ada sebagian yang memang karena belum menggunakan sistem, ada pendampingannya kurang, edukasinya kurang, kemudian mencatat laporan keuangan itu hanya berdasarkan rekapan-rekapan. Dan mereka nggak menjurnal, tidak memposting ke buku besar dan lain sebagainya itu nggak melakukan aktivitas itu. Nah, termasuk di dalamnya saya pernah menjumpai begini, aktiva lancar ini ketentuan untuk menyusun urutannya, kalau seandainya di entitasnya Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan nomor akun ya, kode akun, chart of account namanya COA, itu disusun urutan COA-nya itu, chart of account-nya itu diurutkan berdasarkan akun yang paling liquid. Ya, kalau menggunakan ERP ya tentunya dari konsultannya sudah pasti mengarahkan kode-kodenya itu sudah diarahkan untuk mengikuti ketentuan standar yang harus diikuti. Makanya kenapa di aktiva lancar itu urutannya kas, kemudian bank, atau kadang-kadang digabungin menjadi satu ya, kas dan bank atau kas dan setara kas, kemudian ada piutang, ada persediaan. Itu diurutkan. Kalau saya tanya, boleh nggak dibolak-balik? Katakanlah setelah kas kita di situ persediaan dulu, kemudian baru piutang, baru kalau punya rekening bank semuanya di bawah. Boleh nggak seperti itu? Kalau secara ketentuan itu tidak boleh dicatatkan demikian karena memang harus diurutkan sesuai dengan yang paling liquid gitu ya. Jadi urutannya apa namanya yang paling liquid, yang paling mungkin segera dibelanjakan gitu ya. Yang paling mungkin segera dibelanjakan itu yang ditulis di awal gitu ya, untuk aktiva lancar. Kemudian untuk aktiva tetap ini diurutkan berdasarkan akun aset yang umur ekonomisnya paling panjang. Nah, kalau di aset tetap itu biasanya yang dicantumkan pertama itu tanah, gitu. Karena tanah memang secara ketentuan tidak disusutkan, gitu ya. Walaupun mungkin ada tanah-tanah yang menyusut karena di bantaran kali lama kelamaan hilang itu tanahnya, gitu ya. Tapi secara umum ketentuan umumnya tanah itu tidak disusutkan karena secara prinsip nilainya juga bisa kondisi-kondisi tertentu bisa naik, gitu ya. Kemudian yang dicantumkan berikutnya itu ada bangunan, mesin dan lain sebagainya. Itu pun kalau kemudian dibolak-balik boleh nggak? Secara kaidahnya tidak tepat, gitu ya, karena urutannya harus mengikuti umur ekonomis yang paling panjang.
Kemudian untuk di sisi pasif ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang. Yang lancar itu yang kewajiban muncul yang harus segera diselesaikan oleh perusahaan yang kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk kewajiban jangka panjangnya lebih dari 1 tahun. Nah, makanya yang di sisi pasif ini saya menyebutkan ekuitas, tidak modal ya. Karena di dalamnya komponennya itu ada modal yang disetor oleh pemilik. Ya. Modal itu kan kalau di dalam akte pendirian perusahaan itu kan ada modal dasar, ada modal di store ya. Modal dasar ini yang ditetapkan nih di akte perusahaan modal dasarnya sekian miliar. Tapi yang baru di store mungkin sebagian aja katakanlah modal dasarnya 1 miliar, tapi baru di storekan 700. Maka yang masuk di neraca yang mana? Bukan 1 miliar ya, tapi yang 700 itu yang sudah distorkan. Nah itu nanti menjadi modalnya. Kemudian di sisi asetnya jadi apa nih? Di sisi aktifanya bisa jadi masih di rekening bank, bisa jadi sudah dibelikan peralatan, sudah dibelikan mesin. Nah itu transaksi yang demikian dicatat di laporan keuangan kita dalam bentuk neraca.